Hai, balik lagi ke Sinema Singkat. Kali ini kita akan nonton bareng sebuah film yang dibintangi oleh Antonio Banderas Pangaribuan, yang berperan sebagai Ahmed bin Fadlan, seorang duta besar Arab yang diasingkan oleh negaranya. Di film ini, dia dan sekelompok bangsa Viking harus menolong sebuah kerajaan yang diserang oleh para makhluk supranatural yang datang dari balik kabut. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita tonton bareng The 13 Warrior, yang rilis tahun 1999. Tapi sebelum menonton, silakan like dan subscribe channel ini jika kalian bercita-cita ingin berperang bersama bangsa Viking. Film dibuka di sebuah kapal yang sedang terombang-ambing oleh ombak yang sangat dahsyat akibat badai yang sedang terjadi. Film ini akan berfokus pada tokoh utama kita, yang juga berada di atas kapal itu, seorang pria bernama Ahmed bin Fadlan. Kita kembali ke bagaimana dia bisa sampai ikut dalam perjalanan bersama para bangsa Viking ini. Dia dulunya adalah seorang penyair dari sebuah kota terbesar di dunia. Kehidupannya di negara ini sangat menyenangkan dan hidup tanpa kekhawatiran, sampai saat di mana dia jatuh hati dengan seorang wanita cantik yang ternyata sudah menjadi istri orang. Dikarenakan cemburu, suami dari wanita cantik itu mengadukan ke Sultan. Kemudian Sultan menjadikan si Ahmed ini menjadi duta besar di sebuah negeri bernama Tosuk, sebuah negara yang letaknya jauh di utara. Diusirlah dia dari negaranya sendiri, dari kenyamanan dan keamanan negaranya dulu. Dia melakukan perjalanan dengan menaiki unta selama berbulan-bulan menuju negeri para manusia barbar. Tapi dia tidak sendiri dalam perjalanannya. Dia ditemani oleh Melchizedek, sahabat lama ayahnya. Jauhnya perjalanan mereka sampai melewati negeri Oghuz, Khazar dan juga Bulgaria. Bahkan sampai memasuki negeri para bandit pembunuh yang dijuluki dengan negeri bangsa Tartar. Bangsa ini terkenal sering menyerang karavan kemudian menghabisi siapa saja yang mereka temui. Termasuk iring-iringan Ahmed yang sialnya di hari itu bertemu dengan para bangsa Tartar ini. Mereka kabur dari bangsa Tartar itu sampai ke tepi sungai. Sekarang posisi mereka terjebak karena tidak mungkin kuda mereka ini bisa menyeberangi sungai. Namun anehnya para bangsa Tartar ini berhenti mengejar mereka ketika melihat kalau dari kejauhan sebuah perahu dari bangsa Northmen atau orang-orang dari utara datang. Northmen, keep moving and keep quiet. Ahmed bertanya kenapa orang-orang ini juga ketakutan ketika melihat bangsa Northmen ini datang. Apakah mereka juga berbahaya? Pria yang dia tanya itu berkata kalau bangsa ini juga bisa menghilangkan nyawa mereka dan juga iring-iringan ini. Namun Ahmed yang merasa kalau dia seorang duta besar merasa dia bisa berkomunikasi dengan orang-orang dari utara ini. Sehingga dia memutuskan untuk berhenti di tempat pemukiman orang-orang dari utara ini. Ketika berada di dalam tenda sepertinya orang-orang ini tidak bisa berbahasa Inggris. Sehingga Melchizedek mencoba menggunakan bahasa Yunani untuk berkomunikasi dengan mereka untuk menanyakan di mana raja mereka berada. Sampai salah satu dari mereka mengerti apa yang ditanyakan Melchizedek. Pria itu berkata kalau raja mereka berada di dalam tenda, tapi untuk sekarang ini, raja mereka tidak bisa berbicara. Karena ternyata raja mereka sudah meninggal dan acara ini adalah upacara pemakamannya. Tapi mereka bisa bertemu dengan salah satu ahli waris raja bernama Beowulf. Sebagai seorang pendatang, Beowulf yang menjadi salah satu ahli waris meminta Ahmed untuk menghibur dia, misalnya dengan lagu kemenangan, sebuah puisi atau sebuah kisah. Ketika Ahmed mencoba untuk menceritakan sebuah kisah, tiba-tiba saja terjadi perkelahian antara Beowulf dan juga seorang pria yang menjadi ahli waris dari raja. Maksud pria itu menyerang Beowulf untuk menentukan siapa yang paling berhak menjadi ahli waris di antara mereka. Sekarang sudah ada raja baru. Para Northmen bersiap untuk upacara pemakaman raja sebelumnya. Ini adalah hadiah dari bangsa mereka untuk para penguasa yang ada di surga. Mereka mengorbankan gadis dari suku mereka untuk dibawa bersama dengan raja sebelumnya. Ini adalah upacara pemakaman kuno bangsa Viking. Keesokan paginya Ahmed melihat kalau ada sebuah kapal yang bersandar di tepi sungai. Di atas kapal itu ada seorang anak yang hanya berdiri memperhatikan Ahmed dan juga mereka yang ada di dalam kemah. Ahmed menceritakan apa yang dia lihat di luar ke Melchizedek sebagai seorang yang bisa berkomunikasi dengan orang-orang dari utara ini. Hargar menjelaskan kalau bocah itu sengaja membiarkan dirinya berdiri supaya mereka yang berada di kemah bisa melihat kalau bocah ini adalah orang yang nyata. Karena orang-orang dari utara ini percaya jika ada makhluk hidup yang muncul dari kabut.
Bisa saja makhluk itu berbahaya, ataupun bisa saja mereka ini para arwah yang datang ke tepi pantai. Sebenarnya anak laki-laki itu bersikap sopan, memberi mereka yang ada di kemah untuk memutuskan apakah mereka yang ada di perahu itu manusia biasa. Di pagi itu Ahmed juga memperhatikan kebiasaan aneh yang terbilang unik dari orang-orang utara ini. Anak itu pun dibawa masuk ke dalam tenda. Dia adalah seorang pembawa pesan yang juga berasal dari sebuah negeri di utara. Dia datang untuk membawakan sebuah pesan ke Beowulf. Anak ini bernama Wulfgar, putra dari Raja Hrothgar, seorang raja besar di utara. Dia datang untuk meminta bantuan Beowulf, karena kerajaan ayahnya diserang, desa mereka juga dihancurkan oleh suatu iblis kuno yang meneror mereka. Nama dan apa yang menyerang mereka ini tidak boleh disebutkan. Bahkan raut wajah para orang-orang utara yang ada di kemah ini berubah ketika anak ini bercerita. Seketika dari belakang seorang wanita yang berperawakan seperti dukun memasuki tenda. Wanita ini adalah seorang peramal yang bisa meramal melalui tulang belulang. Dia memanggil 13 prajurit untuk berangkat ke kerajaan tempat anak ini tinggal. Wanita ini memanggil 13 prajurit untuk berangkat ke kerajaan tempat anak ini tinggal. Satu persatu orang-orang kuat dari tenda itu terpilih untuk berangkat ke sana. Month in their year, she says 13 men must go. Sampailah pada prajurit yang ke-13, wanita itu berkata kalau prajurit yang ke-13 ini bukan berasal dari orang-orang dari utara, yang ternyata pilihannya jatuh ke Ahmed yang menjadi prajurit ke-13. Singkat cerita, ke-13 prajurit ini pun berangkat ke kerajaan yang dimaksudkan dengan mengendarai kuda. Karena Melchizedek tidak ikut dalam perjalanan ini, selama perjalanan Ahmed mulai mempelajari bahasa mereka. Pelan-pelan dia mulai mengerti apa yang mereka perbincangkan. Di tengah perbincangan mereka, seorang dari mereka melontarkan lelucon tentang ibu Ahmed. Karena nggak terima, Ahmed yang mulai mengerti bahasa mereka mulai berbicara kalau ibunya adalah seorang wanita yang mulia, dan juga bangsawan yang artinya dia mengetahui siapa ayahnya. Tidak seperti mereka yang tidak tahu siapa ayah mereka. Mendengar itu mereka terdiam dan heran bagaimana si Ahmed bisa mengerti dan berbicara bahasa mereka. Salah satu dari mereka juga tidak terima dengan perkataan Ahmed. Ahmed berkata kalau dia mendengar mereka dan mulai mempelajari apa yang mereka katakan. My mother, pure woman, you pig-eating son of a whore. Where did you learn our language? Listen. Dari kejauhan Beowulf hanya memperhatikan apa yang dilakukan Ahmed ini. Dan setelah makan malam itu dia bertanya ke Ahmed apakah dia bisa menulis dan membaca. Kemudian Ahmed menunjukkan ke Beowulf kalau memang dia bisa menulis. Dia menuliskan kaligrafi Arab dan menjelaskan ke Beowulf kalau hanya ada satu Tuhan dan Nabi Muhammad adalah utusannya. There is only one God, and Muhammad is his prophet. Keesokan paginya, kembali lagi pria yang tadi malam membuat lelucon tentang ibu Ahmed, mengolok-olok dia dengan berkata kalau hanya orang Arab yang membawa seekor anjing ke medan perang, yang artinya dia meragukan kemampuan Ahmed dan juga kuda yang dia tunggangi. Mendengar itu Ahmed tentu saja tidak terima, dia membuktikan kemampuannya dalam berkuda ke depan seluruh orang-orang dari utara ini. Beowulf terlihat senang dengan kemampuan dari Ahmed. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan sampai di mana mereka berada di sebuah kapal yang lagi terombang-ambing akibat besarnya ombak di awal film ini. Ketika badai berhenti, kabut menyelimuti seluruh lautan yang membuat pandangan mereka terbatas. Untungnya mereka sudah tidak jauh dari daratan. Sesampainya di daratan, Beowulf menuliskan apa yang tadi malam Ahmed tunjukkan ke dirinya, yaitu hanya ada satu Tuhan dan Nabi Muhammad adalah utusannya. There is only one God. And Muhammad is his prophet. Sebelum mereka pergi, Harger juga memberikan pedang untuk Ahmed yang sebenarnya dia sendiri tidak bisa menghunuskan pedang itu saking beratnya. Dan dari kejauhan suruhan raja pun datang menemui mereka yang sudah berada di tepi pantai. Pria itu membawa pesan kalau raja sudah menunggu mereka. Ketika sampai di desa, mereka memperhatikan kalau desa ini bahkan tidak punya pengamanan sekalipun. Tidak ada benteng, parit, bahkan tidak ada pagar yang berdiri dan rata-rata penduduk desa ini wanita dan anak-anak.
Sedikit sekali pria yang ada di desa itu. Beowulf pun menemui Raja Hrothgar untuk bertanya sebenarnya apa yang terjadi di desa mereka ini sampai dia dipanggil untuk membantu mereka. Setelah menemui Raja, Beowulf menceritakan ke-13 prajurit ini kalau desa ini diserang oleh sesuatu yang datang dari balik kabut. Sebuah mitos yang sudah ada selama 100 tahun yang lalu. Harger menganggap kalau mitos itu tidak nyata karena sampai saat ini tidak ada yang benar-benar melihat sosok dari balik kabut itu. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, Beowulf berkata untuk segera membangun pagar yang kuat dan juga parit. Ditambah lagi mereka tidak tahu malu apa yang menyerang desa ini dari balik kabut. Dari kejauhan Ahmed melihat kalau ada seorang anak kecil yang berlari menuju desa. Bocah itu terlihat sangat ketakutan dan panik sambil menutupi telinganya. Mereka bertanya siapa yang melakukan ini ke dia. Untungnya Ratu Weileu tahu siapa anak ini dan dia tinggal di perkebunan di atas lembah. Para prajurit pun berangkat ke tempat tinggal anak itu, tapi kondisi sekeliling rumah itu sepi dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bahkan salah satu prajurit yang masuk ke dalam memberikan isyarat kalau sudah tidak ada yang selamat di dalam sana. Don't step in front of me. Ketika masuk ke dalam, Ahmed menyaksikan hal yang sangat mengerikan di dalam rumah itu, di mana seluruh keluarga dan anak kecil tadi sudah bersimbah darah, bahkan yang paling mengerikan kepala mereka semua terpenggal yang membuat Ahmed tidak tahan dengan situasi ini. Sementara itu dari balik pepohonan sesuatu memperhatikan dan mengawasi mereka. Harger yang sebelumnya menganggap kalau makhluk itu mitos menarik perkataannya. Para makhluk ini meninggalkan jejak seperti kaki beruang. Kebengisan makhluk ini juga terlihat dari kondisi tubuh yang ada di dalam rumah. Ada cerita yang berkata kalau makhluk ini memakan orang-orang yang sudah tidak bernyawa. Makhluk ini biasa dipanggil dengan sebutan Wendol. Sebuah nama yang terlarang untuk disebutkan. Bukti kalau memang pelakunya adalah makhluk Wendol. Sebuah benda berbentuk tubuh wanita yang bisa dibilang jimat mereka. Menjadi bukti kalau memang pelakunya adalah makhluk Wendol. Mereka menyebut benda ini sebagai ibu. Salah satu prajurit yang melacak jejak kaki mereka pun kembali. Dia menginformasikan kalau jejak kaki mereka ini hilang di bebatuan sekitar 2 mil jaraknya. Dari sini mereka tahu kalau para makhluk ini cukup pintar dan berhati-hati. Yang pasti saat ini para makhluk ini mengawasi ke-13 prajurit ini dari balik pepohonan. Tepatnya di sebelah kanan bukit dekat menara pengawas dan juga di tepi pepohonan dekat bukit di arah selatan. Sangat beresiko untuk melacak mereka sekarang ke hutan karena pasti mereka akan berpencar. Informasi terakhir dari petani di desa ini, para makhluk itu akan datang dari balik kabut. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke desa. Raja menjelaskan kalau sekarang ini mereka diburu di tanah mereka sendiri. Desa Eswick yang berada di dekat mereka juga sudah dibakar habis 2 tahun lalu. Sebenarnya ada keraguan dari anak si raja ini yang melihat kalau memang benar para prajurit ini terlihat berani dan tangguh. Tapi untuk melawan Wendol, mereka memerlukan keberuntungan atau lebih tepatnya ada rasa sepele dari anak raja ini ke ke-13 prajurit. Beowulf membalas perkataan dari anak raja itu dengan mengatakan kalau dia berterima kasih untuk nasihatnya itu. Walaupun dia tidak pernah mendengar adanya rasa penyesalan dari si anak raja ini ketika dia menghabisi nyawa adik kandungnya sendiri. Yang dimaksudkan Beowulf adalah anak kecil yang datang ke perkemahan mereka. You sit down and be silent. These are guests at what is still my table. Setelah momen canggung itu, Raja teringat kalau ada seseorang di desa mereka yang dulunya tinggal di desa Eswick. Pria itu menjelaskan kalau dia melihat sendiri makhluk Wendol ini. Mereka punya gigi seperti singa, kepala seperti beruang, cakar yang sangat tajam, dan mereka datang ke desa mereka di malam hari dan muncul dari dalam kabut. Mereka selalu datang ketika malam hari, seperti mereka ini bisa dan terbiasa melihat dalam gelap. Cara berjalan mereka ini juga aneh. Mereka bisa berjalan dengan 2 kaki dan juga merangkak seperti hewan. Pria itu juga menyaksikan seperti ular bercahaya yang sangat panjang turun dari bukit di hari di mana desanya terbakar. Ular itu juga memuntahkan api ketika sampai di desa mereka. Di tengah percakapan mereka, salah satu prajurit menginformasikan ke Beowulf kalau kabut akan datang. Dia mengisyaratkan ke ratu dan raja untuk segera membawa seluruh penduduk desa ke tempat persembunyian mereka. Ke-13 prajurit ini pun berjaga-jaga di malam itu. Mulailah teror terjadi, mereka memperhatikan kalau dari luar sudah ada yang mengepung tempat itu. Harger berkata kalau mereka harus bersiap-siap ketika para makhluk itu masuk. Mereka harus membentuk lingkaran untuk melindungi satu sama lain selagi berperang. Muncul keraguan dari diri Ahmed karena dia bukan orang yang berpengalaman dalam bertarung, tapi untuk sekarang mau tidak mau dia harus mempersiapkan dirinya. Para Wendol ini pun mulai menyerang masuk. Terjadilah pertempuran antara para prajurit dengan makhluk bernama Wendol ini.
Ahmed berhasil menusuk salah satu dari mereka, tapi dia juga tidak bisa menghindari serangan dari makhluk itu yang menyebabkan luka di pipinya. Memang mereka berhasil mempertahankan desa malam itu, tapi ada harga yang harus dibayar. 2 prajurit bernama Rognar dan juga Haiglak harus kehilangan nyawanya dan sama dengan para korban di rumah sebelumnya. Kedua prajurit itu ditemukan tanpa kepala. Namun anehnya tidak ada satupun dari para makhluk Wendol ini yang mereka bunuh, padahal selama bertarung mereka sangat yakin kalau berhasil menebas para makhluk itu. Bahkan Ahmed juga berhasil menusuk salah satu dari mereka. Setelah teror malam itu, mereka pun memutuskan untuk mulai membangun pagar untuk pertahanan desa ini. Seluruh warga di desa ikut membantu mereka membuat pagar tajam yang memungkinkan untuk menahan para makhluk Wendol memasuki desa mereka. Ahmed masih kesulitan dalam mengayunkan pedangnya karena dia tidak terbiasa memakai pedang besar seperti ini. Sehingga dia merubah bentuk pedangnya seperti pedang yang biasa digunakan orang Timur Tengah yang membuatnya lebih mudah dalam mengayunkan pedang. Di siang itu Ahmed yang ikut membantu membuat pagar keamanan dihampiri wanita dari desa itu bernama Olga, yang memberikan air minum buat Ahmed, juga memeriksa lukanya. Dia berkata kalau sebenarnya para penduduk di desa ini takut dengan kehadiran mereka di desa ini. Para penduduk desa takut mereka akan membawa ular berapi yang sebelumnya diceritakan pria dari desa Ewik itu datang ke desa mereka. Wanita itu juga memperingatkan Ahmed untuk waspada terhadap Pangeran Wycliffe, anak raja. Sepertinya dia telah menghasut raja. Pangeran itu berkata ke raja kalau Beowulf datang untuk mengambil alih kerajaan ini. Mendengar itu, Ahmed pun menceritakan apa yang dia dengar ke wanita, ke Beowulf dan Hargar, yang membuat Hargar kesal, sehingga Hargar punya rencana untuk membuat perhitungan ke si pangeran ini. Dia sengaja mencari masalah ke salah satu anak buahnya. Did you call me a dog? I said you dig like one. You're a fool, little man. That is because, boy. Hargar sengaja melakukan itu supaya ada pertarungan antara dia dengan anak buah si pangeran. Melihat Hargar yang kewalahan melawan pria yang bertubuh lebih besar darinya, Ahmed khawatir dan meminta Beowulf untuk menghentikan pertarungan ini. Dari awal, Hargar sengaja seolah-olah lemah di hadapan pria itu, padahal dia bisa menghabisi lawannya hanya sekali tebas saja. Stupid fools! Tujuan dia untuk memperlihatkan ke si pangeran kalau apa yang terlihat lemah belum tentu terlihat seperti apa yang dia pikirkan. Hargar membuktikan ke si pangeran kalau ke-13 prajurit ini benar-benar kuat. Di sore harinya, Ahmed mengantarkan makan untuk prajurit bernama Ekto yang bertugas untuk mengawasi pergerakan dari makhluk bernama Wendol ini. Mereka melihat kalau dari kejauhan kabut mulai turun. Dari perbukitan yang artinya sebentar lagi para makhluk Wendol ini akan segera datang ke desa. Mereka pun mulai mempersiapkan diri, para wanita dan anak-anak berlindung ke tempat persembunyian. Sementara para laki-laki mempertahankan desa dari serangan makhluk Wendol ini. Dan dari kejauhan mulai tampaklah apa yang disebut dengan ular api, yang mulai turun dari bukit. Di tengah kepanikan itu, salah satu prajurit melihat kalau dari kejauhan ada anak kecil yang masih tertinggal di luar pagar. Dengan cepat Ahmed pun bergerak menaiki kudanya, kemudian melompati pagar untuk menjemput anak itu. Salah satu makhluk Wendol melihat Ahmed yang berada di luar desa dan yang ternyata mereka membawa obor membentuk iring-iringan seperti ular. Untungnya Ahmed masih bisa menyelamatkan anak kecil itu dan membawanya kembali ke desa. Para iring-iringan makhluk Wendol pun sudah semakin mendekati desa. Mereka semua mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk yang mungkin bisa terjadi ke desa. Ketika sampai di desa, para makhluk Wendol ini melemparkan obor yang mereka bawa untuk membakar seluruh desa. Hargar juga tidak mau berdiam saja. Melihat mereka diserang, dia mulai memanahi satu persatu makhluk Wendol yang dia lihat. Satu persatu makhluk Wendol mulai membobol masuk melalui pagar. Ahmed juga melakukan perlawanan terhadap makhluk Wendol ini, sampai terungkaplah kalau para makhluk Wendol ini bukan iblis seperti yang diceritakan, melainkan sosok manusia yang menggunakan baju dari kulit beruang. Melihat kalau mereka ini manusia biasa, muncullah keberanian dalam diri Ahmed. Dia mulai menebas semua makhluk Wendol yang dia lihat. Tapi makhluk Wendol juga sama kuatnya. Beberapa dari prajurit kehilangan nyawa di pertempuran malam itu. Para makhluk Wendol ini juga mulai menerobos ke gerbang, sehingga Ahmed, Hargar, dan yang lainnya menyiapkan pertahanan dan jebakan dengan cara menombak para makhluk yang berusaha menerobos masuk.
Malam itu memang mereka berhasil mempertahankan desa. Tapi beberapa dari bangunan desa pun ikut terbakar. Juga banyak prajurit yang kehilangan nyawa mereka. 4 dari mereka bergabung dengan prajurit yang sebelumnya sudah kehilangan nyawa. Keesokan paginya mereka membawa masuk tubuh suku Wendol ini yang mereka temukan di desa. Karena sudah mengetahui kalau yang mereka lawan selama ini juga manusia biasa, mereka berencana untuk menyerang balik suku Wendol ini. Ratu punya kenalan yang tahu di mana para suku Wendol ini bermukim, seorang dukun wanita yang pernah diusir dari desa ini. Si dukun wanita juga mengetahui nama asli dari Beowulf dan memintanya untuk mendekati dia. Dia sudah tahu kalau mereka berhadapan dengan para suku Wendol. Kalau mereka mau menyerang suku ini, si dukun wanita menyarankan untuk menyerang sumber kekuatan mereka, yaitu menghancurkan benda berhala yang mereka sebut ibu ini. Mereka bisa menemukan pemukiman suku Wendol ini di inti bumi. Dan sebelum pergi, si dukun wanita memperingatkan Beowulf untuk berhati-hati dengan pimpinan prajurit mereka. Pimpinan itulah yang harus dihabisi. Prajurit yang tersisa ini mulai mengikuti jejak kaki dari suku Wendol sampai ke tempat di mana anjing pelacak tidak mau memasuki area itu. Ditambah lagi sebelum memasuki area itu banyak tengkorak beruang yang ditancapkan di sebuah kayu yang terlihat seperti gerbang. Melihat ini, Ahmed mengetahui sebuah teori yang mungkin bisa benar kalau suku Wendol ini menganggap mereka seperti beruang. Ditambah lagi mereka memakai hiasan kepala beruang di kepala mereka, sehingga sudah pasti mereka berada di dalam gua. Dan gua itu pasti berada di dalam inti bumi. Sama seperti apa yang dikatakan dukun wanita sebelumnya. Mereka mengendap-endap memasuki gua yang sangat dalam sampai bertemu dengan sebuah patung yang sama dengan yang mereka temui. Tapi kali ini ukuran patung itu sangat besar, dan yang tidak mereka sadari sekarang, mereka berdiri di tumpukan tulang belulang manusia yang pernah mereka konsumsi. Untuk mencari tahu di mana pemimpin suku Wendol ini, mereka harus melewati para suku yang juga berjaga di bawah. Sehingga rencananya sekarang, mereka harus turun melalui tebing kemudian berenang untuk melewati para suku yang berjaga. Setelah berhasil naik ke atas, mereka melihat kalau suku ini sedang melakukan ritual penyembahan. Tanpa menunggu lama dari belakang, mereka langsung menyerang suku itu. Terjadilah pertempuran dan Beowulf mencari di mana pemimpin mereka berada. Beowulf bertemu dengan seorang wanita yang menjadi pimpinan dan juga sebagai ahli spiritual untuk suku ini. Pertempuran antara pimpinan pun dimulai. Terlihat kalau sosok wanita itu mencelupkan jarinya ke bisa ular yang dia tampung di sebuah tengkorak untuk menyerang Beowulf. Memang Beowulf berhasil menebas kepala si pemimpin dari suku ini, tapi dia juga terkena serangan yang berisikan racun. Beowulf keluar sambil sempoyongan setelah berhasil menghabisi nyawa si pemimpin prajurit itu. Mereka memutuskan untuk kabur dari goa itu. Sekarang mereka dihadapkan dengan situasi yang sangat rumit. Mereka terjebak di jalan buntu, sementara dari belakang, para makhluk Wendol sudah mengejar. Dari kejauhan mereka mendengar kalau hujan akan turun, dan suara gemuruh yang datang dari luar gua. Ahmed teringat sesuatu, terkadang gemuruh ombak yang menabrak tebing terdengar seperti suara petir, yang artinya air di bawah mereka ini berasal dari laut. Sehingga dia punya rencana yang terbilang nekat dengan persentase selamat 50%, yaitu mereka harus menyelam ke dalam air untuk menuju permukaan laut. Untungnya mereka bisa selamat sampai ke permukaan dan juga kembali ke desa. Namun kondisi Beowulf kritis dari racun yang sudah mengalir di darahnya akibat serangan pimpinan suku Wendol tadi. Bahkan dia tidak akan bertahan sampai besok sehingga raja memutuskan kalau nantinya Beowulf ini akan dimakamkan layaknya seorang raja. Beowulf meminta ketika nanti dia sudah tidak ada di dunia kisahnya dituliskan dan diceritakan sehingga namanya dikenal karena perbuatannya. Kabut pun mulai datang kembali yang menjadi pertanda kalau para suku Wendol akan segera datang menyerang mereka. Prajurit diuntungkan dengan turunnya hujan sehingga para suku Wendol tidak bisa menyalakan api untuk berperang. Mengetahui kalau mungkin ini adalah akhir dari hidupnya, sebelum berperang, Ahmed melakukan kewajibannya. Dia menyempatkan dirinya untuk sholat dan berdoa ke Tuhan. Dari kejauhan, Hargar memperhatikan apa yang dilakukan oleh Ahmed ini. I pray thee, God, for forgiveness. Sementara itu di sisa nyawa hidupnya, Beowulf masih berdiri untuk ikut berperang. Tekad dan kewibawaannya dan juga kelayakannya sebagai raja tidak diragukan lagi kalau melihat Beowulf yang berperang sampai akhir ini.
Beowulf menyelesaikan pertempurannya dan duduk layaknya sebagai seorang raja di sisa nafas nyawanya. Mereka juga memberikan penghormatan terakhir untuk Beowulf, layaknya raja sebelumnya. Sementara itu, Ahmed melanjutkan perjalanannya dan kembali sebagai duta besar. Dan untuk Hargar, dia memilih tinggal di desa ini sebagai pelindung desa jika suatu saat desa kembali diserang. Ahmed menepati janjinya ke Beowulf dengan menuliskan kisahnya yang bertarung dengan para bangsa Viking ini. Bahkan dalam tulisannya, dia memberkati orang-orang yang menyembah Tuhan lain, yang ikut berperang dengannya, yang membagi makanan mereka ke orang lain, bahkan menumpahkan darah mereka untuk melindungi orang lain. Inilah kisah perjalanan Ahmed bin Fadlan, orang Muslim pertama yang bertarung bersama bangsa Viking.